Halo, selamat sore. Hari ini kita mau belajar tentang chapter 14 untuk mata kuliah akuntansi untuk manajer yang judulnya adalah keputusan investasi strategis. Nah, insight dari chapter ini saya sampaikan dulu di awal bahwa investasi adalah suatu tahapan dalam bisnis. Biasanya perusahaan itu punya strategi, ya, dan itu harus diwujudkan dalam bentuk investasi. Perusahaan melakukan investasi itu pasti ada tujuannya. Salah satunya adalah bahwa ada harapan akan mendapatkan return atau profit atau cash flow di masa yang akan datang. Nah, ketika perusahaan mau melakukan investasi, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Pertimbangan investasi nggak cuman pada feeling aja bahwa bisnis itu akan berkembang pesat, akan berkembang menjadi besar dan sebagainya ya. Tapi pertimbangan untuk investasi itu melibatkan keputusan tentang uang, tentang finansial, sehingga harus logis. Dalam arti harus bisa dinilai, harus bisa diukur. Oke, di chapter ini kita mau belajar tiga hal. Yang pertama adalah tentang strategi dan keputusan investasi modal. Dan yang kedua, kita akan belajar teknik-teknik atau metode-metode yang akan dipakai untuk mengukur atau menilai investasi. Nah, kita akan belajar ada tiga metode. Yang pertama adalah ARR atau Accounting Rate of Return. Yang kedua adalah payback. Yang ketiga adalah DCF atau Discounted Cash Flow. Nah, poin yang ketiga adalah kita mau melakukan perbandingan atau battle antara tiga metode ini. Mana yang paling bagus, mana yang paling cocok ya. Oke, kita lanjut dulu ke subbab yang pertama, yaitu terkait dengan strategi dan keputusan investasi modal. Nah, oke, kita lihat dulu tentang pandangan alternatif tentang strategi, di mana perusahaan itu harus berkembang dan selalu harus ada strategi-strategi yang harus diimplementasikan supaya bisnis itu semakin berkembang, ya. Kemudian di sini juga ada teori-teori yang mendasari tentang strategi. Lalu di sini coba kita lihat sebentar tentang investasi modal atau CAPEX, capital expenditure ya. Pengeluaran uang saat ini dengan harapan bahwa akan menerima pengembalian nanti dalam bentuk aliran kas masa depan. Kalau kalian suka nonton film kartun SpongeBob, pasti kenal sama tokoh, Mister Krab ya, yang dia itu orangnya bisnis banget dan selalu pengen mengembangkan kekayaannya ya. Nah, investasi harus seperti Mister Krab ya, bahwa dia harus bisa menilai kira-kira kalau saya investasi ini bakalan berkembang atau enggak ya. Jangan-jangan malah tambah buntung. Nah, kalau tambah buntung ya jangan investasi ya. Oke, gimana caranya mengevaluasi dan menilai investasi yang potensial? Misal nih, kita berhadapan dengan beberapa alternatif untuk investasi. Ceritanya kita lagi banyak uang nih, dan kita pengen investasi. Ada beberapa hal yang bisa kita investasikan, misalnya ya, alternatif satu, alternatif dua, alternatif tiga ya. Dan kita bingung, mana ya yang sebaiknya kita ikutin. Nah, yang pertama adalah caranya kita cari ide berdasarkan peluang atau solusi ya. Yang kedua, teliti semua informasi yang relevan. Yang ketiga, pertimbangkan semua kemungkinan alternatif, mengevaluasi konsekuensi keuangan dan non-keuangan, lalu memutuskan apakah mau melanjutkan atau tidak. Lalu yang berikutnya menentukan tentang implementasi rencana dan menerapkan proposal. Dan yang terakhir adalah kita perlu memantau hasil aktual dengan memonitor dan membandingkan dengan rencana. Kira-kira udah sampai mana nih implementasinya jika kita bandingkan dengan rencana. Oke, lanjut kita mau lihat ada tiga tipe utama dari investasi. Yang pertama, invest di fasilitas baru untuk produk atau jasa baru. Yang kedua, memperluas kapasitas untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga, investasi karena mau mengganti aset supaya kita bisa mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas atau layanan. Kalau saudara ingat cerita di pertemuan minggu kemarin, ada pertimbangan ketika kita
mau memperluas atau memperbaiki atau merenovasi dapur, ya nggak sih? Nah, itu termasuk komponen yang C. Lalu yang berikutnya adalah kita mau lihat tentang penilaian investasi. Ya, jadi sebelum investasi kita harus menilai dulu nih, apakah kita akan investasi atau enggak? Apakah akan investasi dalam satu proyek atau satu peralatan atau lebih dari itu? Apakah kita akan lakukan investasinya sekarang atau nanti? Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang harus kita pilih ya ketika melakukan penilaian investasi. Oke, kita lanjut ke subbab yang kedua yaitu tentang teknik atau metode penilaian investasi. Apa aja nih? Mari kita lihat. Nah, metode utama ketika kita mau menilai investasi ada tiga. Yang pertama adalah accounting rate of return, yang kedua adalah payback, dan yang ketiga adalah discounted cash flow. Discounted cash flow itu ada dua metode yang akan kita pelajari, yaitu net present value dan internal rate of return. Oke, kita bandingin dulu metodenya antara tiga itu bedanya apa, persamaannya apa ya. Yang pertama dulu, jadi ketika kita menilai investasi ada dua standar yang bisa digunakan. Yang pertama itu berdasarkan profit, profit apa enggak, laba, laba atau rugi, atau berdasarkan cash flow. Jadi jumlah uang yang bakalan dihasilkan kalau kita invest berapa ya, nilai uangnya berapa gitu. Nah, untuk metode yang pertama, accounting rate of return, itu kita akan menghitung tingkat pengembalian atas investasi atas dasar profit. Jadi, nanti hasil dari perhitungannya adalah berupa persentase profitnya. Sedangkan untuk payback dan discounted cash flow akan menghitung tingkat pengembalian dari investasi kita itu berdasarkan nilai cash flow-nya. Cash flow-nya positif atau negatif, jumlahnya berapa. Nah, itu ya. Kemudian berdasarkan time value of money ya. Apakah tiga metode ini memperhitungkan time value of money atau nilai waktu uang untuk accounting rate of return dan payback? Tidak memperhitungkan time value of money. Sedangkan untuk discounted cash flow mempertimbangkan tentang perubahan nilai atas uang. Oke, lanjut ya. Kita akan mencoba melihat tentang gimana caranya memprediksi profit di yang akan datang dan cash flow di masa yang akan datang. Laba dan arus kas diperkirakan akan mencakup pendapatan tambahan dan biaya operasi, pajak penghasilan, serta berdasarkan pangsa pasar yang diharapkan. Semua keputusan investasi melibatkan arus kas keluar awal atau periode nol. Jadi, pada tahap awal investasi kita kan harus ngeluarin uang. Nah, itu sejumlah uang tersebut dikenal sebagai arus kas keluar awal atau periode nol. Nah, kemudian setelah investasinya dimulai, ya, maka semua arus kas masuk dan keluar lainnya akan diasumsikan terjadi pada akhir tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Perlu kita tahu dulu bahwa keputusan pembiayaan adalah keputusan yang terpisah. Ya, penilaian investasi berkaitan dengan keputusan investasi. Oke. Oke, mari kita lihat ilustrasi prediksi CAPEX. Ini saya ambil dari buku ya. Kita asumsikan bahwa yang namanya investasi itu bukan sesuatu yang instan kita dapat langsung hasilnya ya. Kadang namanya investasi itu perlu beberapa tahun supaya bisa berbunga-bunga ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa dari tahun pertama sampai tahun kelima itu ada aliran masuk maupun aliran kas keluar ya. Yang plus itu adalah aliran uang masuk atau pendapatan, sedangkan yang minus-minus itu adalah cost atau beban yang harus kita bayarkan atau pengeluaran yang harus kita keluarkan ya. Ini adalah flow atau aliran uang kas yang biasanya terjadi ketika kita berinvestasi pada suatu proyek. Oke, kemudian kita mau lihat aliran kas untuk 3 project. Jadi ceritanya kita mau membandingkan ada 3 project yang kira-kira bisa kita
jadi media untuk investasi kita ya. Ada proyek 1, proyek 2, dan proyek ketiga. Tiga-tiganya proyek ini tuh belum jalan. Jadi kita baru melakukan apa ya, prediksi gitu ya. Nah, kita mau lihat yuk, sebelum kita benar-benar investasi dan ngeluarin uang, kita harus menghitung nih secara logis ya. Kira-kira proyek mana nih yang paling prospektif, yang paling tepat dengan kondisi keuangan kita, yang paling tepat dengan jangka waktu kita menunggu supaya balik modal ya. Nah, di masing-masing proyek itu ada initial investment yang berbeda-beda, seperti saudara lihat ya. Kemudian juga ada cash inflow yang berbeda-beda juga. Nah, kita akan bandingkan antara proyek 1, 2, dan 3. Nah, saudara bisa hitung untuk return masing-masing proyek ya. Kalau yang di proyek 1 ya, aliran uang kas masuknya itu 25 kali 25.000 kali 5 ya. Berarti 125. Returnnya adalah 125. Sedangkan untuk project 2 ini returnnya atau aliran kas masuk ya 175.000. Sedangkan untuk project ketiga bervariasi nih, fluktuatif dia ya. Totalnya adalah 260.000. Nah, oke, sekarang kita mau pakai 3 metode itu untuk menganalisa project mana sih yang sebaiknya kita pilih ya dari 3 alternatif. Kadang sumber daya yang kita punya itu kan terbatas ya. Jadi kita harus memprioritaskan untuk bisa mendanai proyek-proyek yang memang sangat prospektif. Nggak bisa dong tiga-tiganya kita danai semua ya. Oke, dari metode yang pertama, accounting rate of return ya. Keuntungan yang dihasilkan sebagai persentase dari investasi. Nilai investasi adalah nilai penyusutan setiap tahun dan untuk seluruh periode investasi, tingkat pengembalian akuntansi adalah rata-rata pengembalian tahunan dibagi dengan investasi rata-rata. Oke, kalau kalian mau ngitung, rumusnya ini ya. Total profit dibagi jumlah tahun, tahun investasi, lalu dibagi dengan initial investment atau investasi awal dibagi 2. Nah, untuk masing-masing project ini ada depreciated value of investment. Lalu kalau misalnya kita ngitung untuk ARR, kita bisa ngitung per masing-masing tahun ya dengan menggunakan rumus tadi. Nah, kalau misalnya kita compare antara project 1, 2, dan 3, kita bisa lihat di sini. Berdasarkan rumus yang tadi ya, diketahui bahwa project pertama itu adalah 10%, kemudian project kedua adalah 16%, dan project ketiga adalah 2%. Nah, kalau kita compare, berdasarkan penghitungan ARR itu, kita bisa membuat peringkat atau ranking. Mana sih project yang tingkat pengembaliannya itu paling tinggi? Oke, tentu aja sebagai perusahaan ya kita pengen cari investasi yang tingkat pengembaliannya itu paling tinggi ya kan. Maka kalau dari 3 project ini yang paling tinggi adalah project 2, yaitu ranking 1 ya. Oke, berikutnya adalah metode payback atau pengembalian. Nah, kalau tadi ARR itu menghasilkan tingkat return, kalau payback itu adalah menunjukkan jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal gitu. Nah, logikanya adalah semakin pendek jangka waktu payback, maka investasinya bakalan semakin baik. Ya, kalian kalau misal investasi pengen semakin cepat balik modal itu pasti semakin seneng, ya nggak sih? Nah, logika yang sama dengan metode payback. Nah, kalau kita bandingkan lagi ya project 1, 2, dan 3, kita bisa lihat aliran uang masuk ya. Kita bisa totalkan atau akumulasikan aliran uang masuk dari masing-masing tahun. Pada titik mana pengembalian uang kas masuk itu bisa mengembalikan investment yang pertama ya. Kayak misalnya di sini project 1 kan inflow-nya 25.000 nih. Ketika project ini udah sampai ke tahun keempat, maka sudah balik modal
ya, sudah bisa mengimbangi initial investment. Sehingga project 1 payback-nya adalah 4 tahun. Lalu kita compare dengan project 2, ternyata 3,5 tahun, ya, saudara bisa hitung hasil inflow dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, lalu di compare dengan initial investment-nya. Nah, project 2 ternyata 3,5 tahun, sedangkan project 3 adalah 3 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai metode payback, maka yang paling sedikit jumlah tahunnya adalah project yang kita pilih, yaitu project 3. Kemudian, metode yang ketiga adalah discounted cash flow atau arus kas terdiskonto. Ya, oke. Nah, pada metode ini kita akan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Ya, jadi ceritanya kita akan hitung ketika uang itu setelah selesai investasi ya, setelah proyeknya selesai, uang yang kita peroleh di masa yang akan datang itu kita diskontokan atau kita jadikan ke nilai sekarang, itu jadinya berapa. Kita bandingkan sama jumlah investasi yang akan kita keluarkan, itu sebanding atau tidak. Ya. Nah, untuk metode discounted cash flow ini ada dua cara, ada NPV dan ada tingkat pengembalian internal. Oke, kemudian cost of capital atau biaya modal. Biaya modal itu mencakup hutang ekuitas, dapat disesuaikan dengan resiko ya. Terus time value of money atau nilai waktu uang itu mengasumsikan bahwa uang kita sekarang itu nilainya bakalan berbeda sama uang tersebut di tahun misalnya 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi ya. Mempertimbangkan ada bunga ya, ada inflasi dan sebagainya. Oke. Terus kita coba lihat tentang net present value, yaitu nilai bersih sekarang dari arus kas. Nah, kita bisa menghitung jumlah tahun di masa yang akan datang dan biaya modal. Ya, oke, ini ada tabel nilai sekarang. Kemudian kita bisa ngitung nilai bersih, nilai sekarang bersih untuk proyek pertama ya. Jadi ada faktor diskon. Misalnya nih, tahun pertama kalau kita tarik ke sekarang nilainya nggak 25.000 lagi, tapi jadi 22.725. Apalagi ya yang cash flow di tahun kelima nih, 25.000 karena ada diskon factor, jadi kalau ditarik ke sekarang hanya 15.000. Nah, kalau kita bandingkan nih total nilai yang kita peroleh ya dari aliran kas tahun pertama sampai kelima itu ternyata setelah kita hitung present value-nya hanya 94.750. Sementara kita ngeluarin investasi 100.000 ya. Berarti malah ada selisih atau ada rugi 5.250. Artinya daripada kita invest 100.000, mending 100.000-nya kita diemin aja gitu ya. Rugi karena kalau misalnya kita keluarin 100.000 tapi ternyata pengembaliannya itu sebenarnya cuma 94.750 gitu ya. Oke. Kemudian mengevaluasi NPV, kalau NPV-nya negatif, maka proyek sebaiknya nggak usah diterima karena pengembaliannya tidak lebih atau tidak positif kalau dibandingkan dengan biaya modal dan nilai pemegang saham terkikis ya. Nah, ini kalau kita compare, tadi project 1 kan malah minus ya. Project 2 positif, project 3 positif. Oke, kalau kita compare project 2 dan 3, maka NPV-nya yang paling tinggi dong yang kita pilih ya. Jadi kita ambil project 2 kalau kita menggunakan metode NPV. Oke, nilai tambah tunai atau indeks profitabilitas adalah rasio NPV terhadap investasi modal awal. Ini adalah rumusnya. Dan kalau kita bandingkan antara project 1, 2, dan 3, dari tingkat CVA-nya adalah paling tinggi project 2. Sehingga kita taruh sebagai investasi
yang punya peringkat pertama. Oke. Kemudian IRR atau Internal Rate of Return atau tingkat pengembalian internal menentukan tingkat diskonto yang menghasilkan nilai sekarang bersih nol. Menyajikan pengembalian arus kas sebagai suku bunga efektif. Kalau proyek itu memberikan tingkat pengembalian internal tertinggi, maka akan lebih disukai asal tingkat tersebut lebih dari biaya modal ya. Oke, dari IRR kita melihat bahwa yang paling bagus adalah yang proyek 2 lagi karena IRR-nya paling tinggi ya. Oke, terus kalau kita compare gimana? Berdasarkan ARR, payback, NPV, CVA, IRR, kita pilih yang mana nih? Nah, saudara bisa lihat yang rankingnya paling tinggi, satu 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 kalau bisa ya. Dari semua metode peringkatnya peringkat satu, nah itu jelas dipilih. Tapi karena nggak ada, mungkin kita akan pilih project 2 karena secara rata-rata dia yang peringkatnya banyak, paling banyak satunya ya. Oke, perbandingan antara 3 metode, ARR, pengembalian jangka pendek yang tinggi, manajer mungkin lebih memilih investasi meskipun dampak jangka panjangnya dapat merugikan organisasi. Payback mengabaikan arus kas setelah periode pengembalian. Ya, siapa tahu kan selain periode pengembalian masih ada lagi aliran kas yang masuk gitu. Tapi payback nggak memperhitungkan hal itu. Terus berdasarkan arus kas yang didiskonto, Dewan biasanya menetapkan tingkat rintangan yang cukup tinggi untuk investasi dalam hal aset baru. Sehingga sebenarnya NPV itu kurang relevan ya. Oke. Oke, itu mungkin materi untuk chapter ini terkait keputusan investasi strategis. Semoga ada yang bisa saudara pelajari dan silakan coba kalian mengamati dan mencoba menghitung contoh-contoh yang ada di buku ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Selamat sore semuanya. See you, bye.